Hi again everyone, welcome back again di All Coins Update. Happy Sunday to all of you. Dan hari ini saya mau update-nya sebenarnya satu altcoins, yaitu Outlayer ya. Ini based on request di previous video yang Ethena sama Virtuals itu, teman-teman sekalian. Nah, saya pengen sekalian ngebahas gambaran besarnya. Jadi kita bakal nge-review untuk kondisi daripada total 3 beserta dengan USDT dominance ya. Menurut saya dua faktor ini juga tidak boleh diabaikan kalau misalnya teman-teman memang masih senang seputarnya altcoins dibandingin dengan Bitcoin. Anyway guys, hari ini juga, atau lebih tepatnya nanti mungkin agak malam ya, kita akan ada live streaming di YouTube channel ini. So make sure kalian standby. Buat kalian yang baru nonton video ini juga don't forget to klik subscribe-nya, dan ya, make sure kalian dapat notifikasi ya nanti malam, karena kita akan start live streaming. Saya belum tahu sih jamnya jam berapa ya, karena tergantung availability-nya juga. Nanti ada makan malam dulu, keluar bareng family dulu ya, dan lain-lain, kira-kira begitu. So, langsung aja kita masuk ke dalam discussion-nya. First of all, kita pengen ngomongin soal total 3 terlebih dahulu. Ini sebenarnya kalau total 3, kita ngelihat dari keseluruhan ya teman-teman sekalian. Lihat dari gambaran besarnya dulu. Actually total 3 tetap sama, secara projection ini pergerakannya mirip dengan si others sendiri, dimana kita sebetulnya sempat waktu lalu itu berhasil menciptakan all time high yang baru. Tapi kalau kita ngelihat bagaimana dia terbentuk ya candlestick-nya, actually itu cuma sekedar a fake out jatuhnya, kan lebih kurang begitu ya. Kita ngeliat kayak keluar tapi kemudian dia gagal gitu kan, dan rejection terjadi. Pada saat setelah rejection terjadi, akhirnya altcoins having correction. Kalau misalnya di sini dari segi total 3 sampai top itu dia mengalami correction 27% more or less-nya dari segi market cap, artinya ada outflow sekitar 311 miliar dolar more or less. Itu artinya di altcoins bisa 40 sampai 50% bahkan. Ya, itu majority. Tapi kalau misalnya mungkin ada beberapa yang tahan banting, kayak misalkan kemarin kita baru bahas seputar Ethena, kemudian misalkan kita baru bahas seputar Sui ya, technically beberapa aset-aset ini yang tahan banting ya, dia turunnya hanya terbatas dalam range yang sangat-sangat tight aja gitu kan. Tapi kayak misalkan Sui, begitu kemarin naik lagi, total 3 berhasil menciptakan rebound yang cukup baik sekali seperti di sini. Ya, Sui-nya langsung all time high baru gitu. I mean ya, kondisi-kondisi seperti ini nggak banyak gitu ya. Ada beberapa segelintir yang bisa seperti itu. Itulah kenapa kalau kita lihat saat ini sebetulnya posisinya total 3 itu menunjukkan situasi yang relatif ideal kok untuk kita bilang continuation. Pada dasarnya kita tidak boleh terlalu berspekulasi juga ya teman-teman sekalian, kayak misalkan Donald Trump nanti bakal satu news event, Donald Trump bakal begini saat dia dilantik, atau mungkin Gary Gensler saat dia mundur dari SEC secara resmi akan menyebabkan begini. Ya, minggu depan ada NFP, bakal begini, bakal begitu. Ya, itu terlalu, nanti kita malah terlalu berspekulasi teman-teman sekalian, dan akhirnya nggak jadi action gitu. Sebetulnya kalau teman-teman hanya berpatokan satu hal, yaitu daripada price action, dan kamu memiliki kepercayaan bahwa price action itu menggambarkan situasi yang terjadi di pasar, sebetulnya itu cukup menjadi satu pegangan dulu. Oke, baru kemudian kita tambah confluence kita dengan berbagai data, informasi, sentimen, dan juga update daripada makroekonomi. Supaya apa? Supaya kita juga semakin yakin kalau memang ada possibility market itu bisa menunjukkan kondisi yang relatif positif. Tapi kalau misalkan dari segi makronya juga sudah terjadi pivot yang massive, which means sebenarnya saat ini kan enggak ya, cuman Jerome Powell membuat para pelaku pasar kecewa. Ya, intinya kalau misalnya sebagian dari para pelaku pasar tiba-tiba jadi wait and see, itu juga saya nggak heran gitu. Kenapa? Karena bulan Maret baru akan ada pertemuan FOMC yang dengan summary of economic projection. Ya, di bulan, saya lupa ya, kayaknya di bulan ini nggak ada deh setahu saya teman-teman sekalian. Kita coba cek ya untuk make sure aja teman-teman. So let's see. Ya, bulan ini ada teman-teman sekalian, tapi benar-benar di akhir bulan banget. Kalau kita lihat ini pertemuan berikutnya akan dilakukan pada tanggal 29 Januari, di mana potensialnya atau probabilitasnya besar tidak terjadi yang namanya red cut. Nah, itu kan berarti ngikutin projection yang dikeluarkan oleh The Fed pada saat pertemuan Desember lalu. Nah, bisa berubah nggak, Vin? Ya bisa.
Makanya kita pantau data by week ya, by weekly kita ngelihat NFP-nya gimana, kita ngelihat CPI-nya gimana, kita ngelihat PCE-nya seperti apa, dan bagaimana nanti ada beberapa biasanya anggota-anggota FOMC yang juga memberikan statement. Itu bisa jadi clue mereka lebih cenderung biasnya ke bearish atau ke hawkish atau ke dovish. Nah, itu bisa jadi tambahan informasi buat kita teman-teman sekalian. Nah, di luar daripada itu semua, tetap kembali kita melihat juga bahwa price action ini tidak menunjukkan ada yang namanya patah struktur. Nah, kadang-kala kan ada orang yang dia hanya terfokus ya pada pandangan yang kecil saja, jadi dia hanya melihat dari harga asetnya itu. Misalkan dia holdnya koin A, koin B, koin C, dia hanya lihat itu. Penurunan 40%, 30% bagi dia lihatnya itu adalah bear market. Ya, for some people. Padahal kalau kita kita ngambil kondisi yang terjadi ya di pasar saat ini teman-teman sekalian. Let's say market mengalami rally dengan kenaikan sepanjang November saja. Sepanjang bulan Desember saja itu mengalami naik November benar sih ya, teman-teman ya. Sepanjang November aja itu market naik sekitar 101% untuk total 3 dengan pertambahan market cap setara dengan 585 miliar dolar. Lalu terjadi koreksi penurunan up to 300 miliar dolar. Artinya kita dapat fair value itu di kisaran lebih kurangnya 285 miliar dolar. Apakah itu bullish? Yes, definitely teman-teman sekalian. Itu tetap kita compare atau tetap kita kondisikan dengan situasi yang relatif bullish ya. Dalam artian di sini artinya ada inflow yang masuk dan mereka stay, tidak melakukan aktivitas jual atau kembali membuat aset-aset ini semakin tertekan akibat selling pressure-nya. Karena kalau misalnya kita ngelihat dari situasi saat ini, ada orang profit taking setelah ada kenaikan 100%, wajar nggak? Wajar, ya kan? Namun kadang-kadang kan yang dilihat harga gitu. Ibaratnya teman-teman begini ya, patokan harga. Misalkan contoh dari 0,1 misalkan, terus dia naik nih sampai ke harga 0,2 seandainya gitu kan. Lalu dia mengalami koreksi sampai dengan 0,15. Nah, technically teman-teman sekalian secara value ini tetap lebih tinggi. Cuman orang yang masuk di sini ataupun di sini, technically dia yang merasakan drawdown, dia yang merasa bear market. Nah, di sini sebenarnya bisa dibilang tercipta juga sebuah sentimen yang relatif negatif hanya dikarenakan koreksi yang terjadi tersebut, dan pada akhirnya membuat para pelaku pasar terutama retail di sini cenderung lebih kena mental, dan biasanya mereka yang paper hand akan cenderung buang barang. So, apa yang kita bisa ambil kesimpulan dari total 3? Yes, kita memang memiliki yang namanya Three River Evening Star Pattern, which means itu adalah a sign kalau market udah mengalami yang namanya jenuh beli ya, atau berada di titik di mana dia harus memang mengalami koreksi terlebih dahulu. Nah, koreksinya gimana? Apakah di sini kita akan melihat satu correction dan dia finish, atau jangan-jangan dia bisa membentuk ABC corrective wave? By the time ini terjadi, extra liquidity baru whales bisa melakukan reakumulasi. Mungkin ya, keduanya sangat mungkin teman-teman untuk terjadi. Tapi demikian, saat ini selama kita melihat bahwa ada sign ya bahwa let's say total 3 di sini successfully breakout dari trend line atau breakout dari sebuah pola gitu kan, kita tetap harus considering kalau ini adalah proses atau sebuah potensi untuk market having continuation. Oke? Artinya apa? Kalau misalkan teman-teman sudah ada pembelian atau kalian sudah melakukan cicil beli pada saat harganya mungkin di kisaran 20 Desember ya, pada saat waktu itu dia dalam keadaan jatuh, atau mungkin pada saat sekitar 18-19 Desember ketika market having correction, sekarang dengan kondisi dia naik, good ya, bukan berarti kita nambah barang ya. Mungkin teman-teman sekalian yang udah pada punya barang, Anda bisa keep barang tersebut, coba untuk maximize ya dengan kondisi atau potensi yang kita lihat saat ini based on breakoutnya itu. Ya, itu baru satu teman-teman sekalian. Yang opsi kedua, Vin, kalau misalkan gue merasa kurang belinya pada saat itu dan gue pengen beli lagi, kalau saya teman-teman pribadi punya prinsip, maka market harus kasih saya diskon lebih murah, baru saya mau belanja lagi. Artinya
kita pun bisa mengantisipasi, bisa saja kenaikan ini hanya ABC corrective wave gitu. Dalam artian dalam proses koreksi sendiri itu ada 3 wave correction, dan let's say ini adalah W, X, and then Y, which is untuk confirming D wave-nya. Habis itu ternyata ada extra continuation menuju ke range yang lebih rendah sebelum dia benar-benar rebound. Possible nggak? Sangat possible untuk hal tersebut terjadi. Sehingga untuk saat ini, kalau misalnya kita ngeliat dengan kondisinya sekarang ya, I think ya, it's much better kalau misalnya teman-teman mau belanja sekalipun, tunggulah sampai minimal ada diskon deh gitu. Saat nanti market kasih kamu diskon, that's the best timing untuk kalian preparing. Ibaratnya Anda menentukan nih, mau beli atau tidak. Kalau misalkan kemarin ragu-ragu karena ngerasa harganya udah lumayan naik dari harga yang awalnya teman-teman ngebid, terus sekarang galau gitu kayak beli atau enggak ya, biasanya kan akhirnya end up-nya FOMO ya teman-teman. Artinya, aduh entah kalau gua nggak beli sekarang malah naiknya melejit nih. Nah akhirnya dia paksa beli sekarang. Makanya timbul beberapa statement kayak di video sebelumnya tuh, ada yang bilang nunggu diskon kalau nggak salah. Terus akhirnya dikomenin sama teman-teman viewers yang lain juga kayak, loh kan waktu Desember udah dikasih diskon gitu kan, kenapa di situ nggak dimanfaatkan? And akhirnya sekarang misalkan ada beberapa aset yang naik, dia FOMO, dia baru pengen beli. Nah itu sebenarnya jadi concern sebetulnya ya, sangat concerning atau sangat mengkhawatirkan sebetulnya dengan progres ya teman-teman yang ngelihat kondisi sekarang. Malah jadi FOMO-nya tuh ketika harganya udah pada naik, tapi ketika kemarin harganya lagi ngasih diskon malah takut gitu, malah fear yang keluar, bukannya malah ada rasa keberanian untuk belanja ya, kira-kira begitu ya. Itu sedikit pemahaman yang saya pengen coba untuk sisipkan ya di awal dari video ini, walaupun awal dari video ini udah mencapai 11 menit ya, saya cek ya teman-teman sekalian. So ya, untuk total 3 gimana Vin? Ya sekarang dia udah successfully break dari, let's say kita bisa considering ini sebagai falling wedge. Dia juga break terhadap internal SNR-nya. So if dia break seperti ini, dia udah creating higher high, and then kita having a pullback untuk dia confirming menjadi higher low. Nah, artinya apa teman-teman? Kita butuh validasi kan. Dan validasi itu akan melibatkan time frame kecil. Seperti misalkan contoh, kalau saya lihatnya saat ini sebenarnya begini guys, pandangannya sederhana sekali. Saya hapus dulu ya. Ini kan kita ngelihat sebagai satu swing ya, dari atas ke bawah gitu kan. Technically seperti ini. Lalu saya tambahkan Fibonacci 0,79%. Apa yang terjadi? Sebenarnya kita ketahan di sini. Ya, ini ketahan dan nggak sembarangan level ya, tapi di sini juga merupakan level support resistance dari previous movement. Atau teman-teman yang mungkin biasa pakai SND atau order block, kalian lihat ini juga sebagai apa? SND atau order block technically. Kita ketahan di situ, dan di sini terdapat yang namanya confluence itu tadi. Artinya apa teman-teman? Ya, kita memiliki potensi loh untuk ngelihat total 3 tuh having correction dulu. Kalau total 3 having correction, kemana dia kira-kira dia akan mengalami pullback? Well, baru banget tadi sebetulnya saya ada menyampaikan di advance group ya. Saya bilang sama teman-teman bahwa, guys, coba lihat deh. Di total 3, time frame 1 jam, itu kebentuk yang namanya diamond pattern. Kalau kalian cek diamond pattern, itu lebih kurangnya ya, bukan begini teman-teman ya, chart. Nah, kayak gini. Ini biasanya dikorelasikan dengan potential reversal. Tuh, most likely ya kayak gini. Itu pergerakannya kan, diamond pattern. Bullish ketika harganya turun, biasanya dia jadi reversal. Kalau dia lagi naik, biasanya jadi reversal menuju ke bearish. Which means ketika kita ngelihat kondisinya total 3 kayak gini, waktu tadi saya mention, itu kan belum turun ya. Sekarang udah turun nih teman-teman sekalian. Nah ini artinya ada pertimbangan kalau market bisa saja mengalami koreksi terlebih dahulu. Nah koreksinya kemana? Ya kan? Nah itu artinya teman-teman, kita antisipasi koreksinya maybe ya ke kisaran ini. Kenapa nggak bisa di copy ya? Nah ini dia. Oke. Artinya kita bisa antisipasi what if total 3 harus mengalami correction terlebih dahulu, maybe untuk retest terhadap level seperti misalkan sebentar ya, seperti level misalkan di kisaran 997 miliar dolar atau sekitaran 1 triliun. 1 triliun itu pas levelnya di previous support resistance. Nah kalau ini yang terjadi ya, artinya tadi yang kita bahas sama teman-teman, adanya potential dia pullback dulu untuk dia creating higher low, retest itu pas levelnya di 1 triliun. Nih kalau saya tandain di sini 1 triliun, saya zoom out ke daily dan saya tunjukin ke teman-teman seperti ini. Saya extend ke samping.
ini pas 1 triliun dolar guys. Memang level itu kalau harus istilahnya total 3 mengalami pullback, ya tetap ada potensial dong untuk dia creating yang namanya higher low. Ya, nah artinya teman-teman kalau Anda ngerasa FOMO atau ngerasa ketinggalan, well, now you have the opportunity. In case retracement atau pullback terjadi, kamu bisa punya persiapan dari sekarang. Jangan nanti sudah terjadi, habis itu galau, bingung kayak harus ngapain, ya kan? Nah, ini dibantu dengan konfirmasi dari USDT dominance. Kalau saya lihatnya USDT dominance ya untuk saat ini memang ada potensial juga kok untuk dia rebound dulu. Reboundnya kemana? More or less mirip dengan total 3 yang technically dia bisa saja rebound hanya untuk nge-retest terhadap previous support resistance-nya. Dan kalau kita retest di previous support resistance-nya, guess what? Total 3-nya berarti begini lebih kurangnya. Sementara USDT dominance-nya kalau dari perspektif ini kan 1 jam teman-teman, lebih kurangnya begini. Nah di sini lebih kurangnya jadinya begini. Tuh ya. Ini gambarnya teman-teman ya. Ini bukannya ibaratnya gini, kita balikin ya. Tuh, chartnya kayak lebih kurang kayak gini tuh, sama. Coba kalau misalkan total USDT dominance-nya naik ya technically total 3-nya kan turun gitu. Artinya dia bisa ngejar retest di kisaran area 995 billion dollar. Nah, itu sementara yang kita lihat pada pergerakan saat ini. Lalu teman-teman, kita menghubungkan dengan korelasinya terhadap altcoins-nya nih. Pertanyaan dari Andri Channel 5082, Altlayer kok? Oke, karena saya cek di bawah-bawah nggak ada teman-teman ya. Maka kita buka Altlayer-nya, kita lihat nih progress market Altlayer seperti apa starting dari time frame besar. Bahwa posisinya Altlayer itu kalau di time frame besar dalam keadaan tertekan ya. Di-compare dengan Sui tadi yang dia technically udah creating all-time high baru, Altlayer di sini lebih parah teman-teman situasinya. Setelah mengalami penguatan pada sepanjang bulan November barengan dengan total 3, dia naik sekitar lebih kurang 140%. Menguntungkan nggak? Oh sangat ya, dari 0,08 naik sampai 0,2 dolar, itu sangat menguntungkan. Lalu dia mengalami koreksi, artinya dari bawah ke sini pun itu naiknya masih 50%. Secara value dia tetap naik teman-teman sekalian, tapi memang harus mengalami koreksi. Nah itu yang harus dimengerti sama teman-teman. Jadi jangan berpikir, waduh ini turun nih akhir dari segalanya yang bla 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 bla. Akhirnya ya teman-teman dengan thought negatif itu akan lebih gampang untuk jadi paper hand ya. Lalu kita lihat dia retest terhadap 62% retracement. Kalau total 3 gambarannya seperti ini, maka saya ambil kesimpulan langsung ya. Time frame paling kecilnya kita bisa lihat di time frame 1 jam. Misalkan apa yang berpotensi terjadi pada si Altlayer, andaikan total 3 turun seperti ini, Altlayer very likely juga bisa turun dulu. Mungkin untuk apa? Untuk retest terhadap area yang berpotensi menjadi order blocknya. Which means itu di kisaran area 0,118 dolar. Ya kan? Kalau total 3-nya turun, ya lebih kurangnya Altlayer juga turun. Baru kemudian nanti teman-teman pinter-pinter deh mau nyari entry point-nya gimana. Apakah kalian mau manfaatkan previous support resistance? Misalnya di kisaran area ini gitu kan. Oh ini kelihatannya ada potensi nih untuk jadi support resistance gitu kan. Dengan memperhatikan juga bahwa proses yang terjadi pada Altlayer lumayan oke lah, dalam artian dia di sini having a break from falling wedge. Setelah dia konsolidasi sepanjang bulan Desember, akhirnya dia break secara struktur, kemudian dia membentuk yang namanya higher high dan juga higher low. Di sini kan higher high ya kan. Sorry, ini high point, ini low point. Dia create higher high, dia create higher low. Sekarang udah ada higher high. Apa yang belum ada? Ya potensi higher low-nya itu kan. Nah, higher low ini yang teman-teman manfaatkan untuk menjadi sebuah peluang pada pergerakan harga daripada si aset Altlayer ini sendiri. Nah, saya zoom out sekarang, baru kita ngomongin nih teman-teman sekalian. Apa yang kita bisa ambil kesimpulan dari perspektif time frame daily? Sebenarnya satu yang bagus adalah dia successful ini sempat break dari previous, kita bisa bilang ya previous small retrace atau small pullback lah di sini. Karena kalau di time frame weekly itu nggak kelihatan, tapi kalau time frame daily bakal kelihatan banget. Lebih kurangnya kita di situ tuh ya sempat menciptakan sebuah struktur baru yaitu berupa higher high. Nah,
technically on the weekly perspective, ya ini adalah bagian dari koreksi yang saya anggap sebagai hal yang wajar karena sudah menciptakan higher high yang baru. Maka teman-teman sekalian, ini jadi pertimbangan. Selama dia posisinya successfully ketahan dari area support atau trend line, atau misalkan kita bisa bilang dari area order block tersebut, ya kita bisa asumsikan bahwa old layer secara price action itu masih mendukung untuk adanya potensi continuation atau potensi penguatan kembali. Karena zoom out lagi, technically ini adalah running up-nya, impulsif, pullback korektifnya, and if we saw atau kita ngelihat ada possibility dia mengalami reversal di time frame kecilnya, kita bisa asumsikan bahwa oke, ini mungkin menjadi potential higher low-nya. Ya, semua proses diawali dari situ kok, teman-teman. Kamu lihat SUI dulu, ya. Dia naik, pullback, confirming, and then rebound, and then pullback lagi, higher low lagi, baru dia naik lagi. Nanti apa yang terjadi pada SUI? Ya, ada potensi dia begini juga kok, sebelum nanti dia run up lagi. Kira-kira bayangannya begitu. Ya, so for now, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman untuk penjelasan saya seputar old layer. Semoga bisa mudah untuk dimengerti. Seputar total 3 juga, seputar USDT dominance juga, ya teman-teman pahami, dan kira-kira gimana cara pemanfaatannya itu kembali ke masing-masing juga. Ya, di sini saya coba jelaskan apa yang saya lihat berdasarkan price action secara objektif, tidak memihak terhadap koin tertentu atau apapun itu. Jadi teman-teman please bijaksana dalam menggunakan isi informasi daripada video ini. Oke, so that's gonna be the update for now. God bless to everyone, and I'll see you guys again in the next live streaming and update. Cheers, happy Sunday, and bye bye guys.